Nah, nasihat hari ini Ustaz. Nasihat. Nah, ini sakit dan nasihat. Handphone adalah ujian terbesar bagi semua kalangan di zaman ini. Karena banyak orang yang telah terfitnah, baik dari kalangan muda sampai kalangan tua. Banyak terjadi perpecahan dan kehancuran karena handphone. Dan ujian itu adalah sebenarnya ujian takwa. Karena di dalam handphone itu sekarang sudah bisa menjangkau segala-galanya tanpa batas. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala ada berfirman kepada yang ditujukan di kitab kepada para orang yang sedang ihram di kalangan sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu syai'an as-sayd. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kamu dengan sedikit tentang perburuan yang mudah dijangkau oleh rimahukum wa aydikum, dengan senjata dan tangan kamu. Kenapa Allah mengujinya? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Karena Allah ingin melihat, ingin tahu siapa yang takut pada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesendirian. Binatang buruan itu sebelum mereka ihram, memang namanya binatang buruan susah dijangkau. Akan perlu usaha dan tenaga yang ekstra untuk menangkap hewan buruan. Tetapi anehnya ketika mereka dalam keadaan ihram, Allah jadikan hewan buruan itu begitu jinak, bahkan berseliweran di dekat mereka. Siapa yang membuat hewan buruan yang tadinya liar menjadi jinak? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah dijangkau. Kenapa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Ketika sebelum mereka ihram, berburu hewan buruan halal. Tapi ketika sudah dalam keadaan ihram, berburu hewan buruan adalah haram. Dan kemudahan-kemudahan bagi yang haram itulah yang menjadi ujian. Maka berkaitan dengan mobile, berkaitan dengan Android dan semua fasilitas yang ada di zaman ini, semua kemudahan, keburukan, dosa dan maksiat telah dimudahkan di zaman ini di dalam satu alat. Dan kebanyakan orang akan teruji bagaimana imannya dan ketakutannya pada Allah ketika dia bersendirian bersama alat itu. Mungkin di depan orang lain dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan la takun waliyan lillahi fil zahir walakin waliyan lisyaitan fil ghaib. Di tengah keramaian seperti wali Allah, tunduk, taat, berzikir, bertasbih, bersalawat, tapi di tengah kesendirian iman kita sedang diuji oleh benda ini. Karena benda ini bisa segalanya dilaksanakan. Bisa judi online, bisa zina online, bisa ribah online, bisa fitnah online, dan segala-galanya bisa dilaksanakan dengan online. Kenapa ini dijadikan liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib? Allah ingin tahu, melihat apakah engkau tetap bertakwa kepada Allah di setengah kesendirianmu bersama mobile, ataukah kamu tetap bertakwa, ataukah hanya bertakwa di depan keramaian. Mungkin seseorang ketika di tengah kesendiriannya dia menutup pintu kamar dan dia melayari semua situs dan semua arah yang ada di dalam mobilnya, di dalam handphonenya, dengan tanpa beban, tanpa rasa takut karena pintu keadaan tertutup. Tiba-tiba angin meniup pintu itu dan pintu itu bergeser sedikit, sehingga dia yang sedang sibuk dengan maksiatnya ketakutan, langsung menutup dan menyimpan, menyangka ada orang yang masuk, padahal pintu itu hanya digeser oleh angin. Maka kata para ulama, khaufuhu minal bab, takutnya kepada pintu yang terbuka itu asyaddu indallahi min maksiyah yang dia sedang kerjakan. Takutnya kepada pintu itu lebih buruk di sisi Allah daripada maksiat yang sedang dia kerjakan. Karena ketika dia mengerjakan maksiat, dia tidak takut pada Allah. Tapi ketika pintu tergeser, dia takut kepada pintu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan. Dan kita tidak perlu mencaci, menghina, meremehkan orang yang punya handphone. Karena apa? Karena orang yang belum punya handphone belum teruji imannya. Setelah ada handphone baru teruji imannya. Apakah kau takut pada Allah atau tidak? Ini bukan sales handphone ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itu dalam. Bagus. Jadi ada istilah. Jadi sebenarnya memang